yang boleh kami lakukan Tuhan. Biar Engkau sempurnakan semuanya dan menjadi satu dupa yang berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu. Saat ini Tuhan, kami kembali Tuhan mau merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biar Engkau Roh Kudus yang menjadi penolong untuk kami boleh menangkap akan isi hati-Mu dan jadikan kami pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Buat yang streaming juga tetap bersama untuk ada di YouTube Sion Media. Puji Tuhan. Pagi ini saya mendapatkan firman di dalam Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya ketika saudara dan saya mau mendapatkan perkenanan Tuhan, kita harus punya iman, ya saudara. Dan barang siapa berpaling kepada Allah, percaya kepada Allah bahwa itu Allah ada dan bahwa Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, firman ini sangat berbicara dalam hidup saya. Mungkin kita pun banyak mengalami, ya saudara-saudara, di masa-masa pandemi ini. Banyak kejadian, banyak pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Dan ayat ini memberikan kekuatan kepada kita semua, khususnya beberapa hari yang lalu, ya saudara-saudara, kalau Tuhan membawa dalam satu kesesakan, ada mantu saya yang sakit, ya saudara-saudara. Tapi ayat ini memberikan kekuatan kepada saya. Orang yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Artinya ada jaminan ketika saudara dan saya mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Ada jaminan bahwa kita ini akan mengalami kemenangan. Sekalipun ada sesuatu kesesakan, ada satu pergumulan, ada satu keadaan yang membuat kita ini mau tidak mau untuk tetap terus mempunyai iman percaya kepada Tuhan. Di dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Nih, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini jaminan buat saudara dan saya ketika kita memperkuat dan meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Merenungkan siang dan malam. Dan engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dalam satu kitab bahasa Indonesia masa kini, ya saudara-saudara, dikatakan bahwa bagus, ayatnya bagus ya saudara-saudara. Buku hukum itu harus selalu kau baca kepada umatku. Pelajarilah buku itu siang dan malam,
supaya selalu kau melaksanakan semua yang tertulis di dalamnya. Kalau kau melakukan semuanya itu, hidupmu akan makmur dan berhasil. Itu terjemahan daripada bahasa Indonesia masa kini. Kemarin ini ada satu ibu telepon saya. Katanya, ayo doain saya. Katanya, dia itu lemes. Lemes karena apa? Kata saya itu, ya adakah sakit atau bagaimana? Ya sakit ada katanya, sakit mah. Tapi yang membuat saya lemas itu bukan sakitnya. Jadi apa kata saya itu? Saya takut kalau dengar berita katanya. Nanti sebentar ada yang sakit, sebentar ada yang meninggal. Udah dibilangin katanya, suaminya itu jangan kasih tahu berita-berita yang tidak baik itu. Membuat saya ini jadi takut. Saya jadi lemes, nggak bisa apa-apa. Pengennya tiduran terus katanya. Wah bahaya kata saya kalau begini ya. Kamu baca Alkitab enggak? Baca katanya baca. Lah sih gimana Tuhan ini ya. Baca Alkitab sudah. Tapi kok keadaannya begini. Dan saya tuh dapat ayat ini. Renungkan siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Tapi bukan cuma merenungkan. Alkitab terjemahan yang lain itu menjadi pelaksana firman. Artinya kamu ini harus deklarasi. Apa yang kamu perkatakan di dalam firman itu kamu perkatakan kepada diri kamu sendiri. Sehingga iman itu bangkit kata saya. Enggak bisa cuma dibaca doang. Harus diperkatakan, harus dipraktekkan. Ada tindakan iman yang harus dilakukan. Contohnya ya kamu ngomong di kaca kalau perlu, itu Pak Yusak ngajarin begitu, ngomong, tunjuk diri sendiri. Saya ini orang kuat, saya ini bukan orang yang lemah, saya ini punya Tuhan karena saya ini bait kudusnya Tuhan. Terus diomongin kata saya itu apa yang firman Tuhan kamu sudah baca. Sehingga iman itu menghasilkan sesuatu kekuatan kata saya. Keteguhan hati untuk tidak diombang-ambingkan dengan segala berita-berita yang menakutkan. Yang kedua kata saya, kamu harus menjadi pendoa syafaat. Sekalipun enggak kenal, mungkin dengar, kan enggak bisa semua ditutup rapat, enggak bisa semuanya tidak terdengar kecuali kamu hidup sendiri kata saya itu. Mungkin kamu bisa dengar ada berita ini berita itu. Jadikan berita itu menjadi kita pendoa syafaat kata saya itu. Mungkin ada yang meninggal, kita doakan itu orangnya, keluarganya, anak-anaknya supaya mereka diberi kekuatan sekalipun gak kenal. Jadi kita ini berfungsi kata saya. Tidak memikirkan diri sendiri. Artinya kita ini masih berguna untuk boleh mendoakan orang lain. Sehingga kita ini tidak lemes, jadi males. Itu udah pikiran-pikiran negatif itu akan hilang kata saya. Digantikan dengan pikiran-pikiran yang positif. Karena hidup kita ini harus menjadi terang. Harus menjadi saksi Tuhan. Lewat apa? Ya lewat doa paling enggak. Karena kamu di rumah tidak pergi kemana-mana, bisa berdoa kata saya. Jadi jangan cuman diam, malah membuat berita-berita negatif itu menghancurkan hidup kita. Kamu harus berdoa, gantikan dengan pikiran-pikiran positif yang daripada Tuhan. Sehingga kamu ini punya kekuatan, bangkit dari segala kelemesannya kamu kata saya. Itu yang saya sharekan sama dia. Demikian juga saudara, ketika kita ngalami seperti perempuan pendarahan. Di dalam Matius 9 ada cerita Alkitab bagus. Matius 9 ayat yang ke-20. Berapa ya itu? 20 sampai 22 ya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah
jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Imannya berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tapi tidak cuma dia berkata dalam hati. Ayat yang ke-21 dikatakan, ia datang mendekati Yesus. Ada tindakan iman. Ayat 21, coba ditayangkan lagi. Katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Oh maaf, dua-dua mungkin. Tetapi Yesus berpaling. Itu yang ada mendekati Yesus. Ayat 20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah Yesus. Ada tindakan iman. Sekalipun mungkin dia keadaan yang sangat-sangat lemah, tetapi dia berusaha dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Karena dia percaya imannya, asal ku jamah saja ujung jubah Yesus, dia akan sembuh. Dia melakukan dengan tindakan iman, bukan cuman berkata dalam hati. Ya saudara-saudara, itulah bagian saudara dan saya. Ketika diperhadapkan dengan apapun, ya saudara-saudara, kita harus punya tindakan iman untuk menghampiri Yesus dengan iman percaya kita. Karena Tuhan bilang, siapa yang berpaling kepada Allah, dia percaya bahwa Allah itu ada. Dan Allah ini memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya merenungkan firman ini, iya. Kita ini seringkali ketika banyak masalah, pergumulan, kita ini cuma fokusnya, ini lihat gimana caranya cari rumah sakit, gimana caranya supaya mendapatkan kesembuhan. Seringkali fokus kita ini diselewengkan, ya saudara-saudara, dengan fokus yang ada kenyataan pergumulan yang di depan kita. Tetapi Alkitab mengajarkan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Melaksanakan firman Tuhan supaya saudara dan saya ini bertindak dengan hati-hati. Dan jaminan Tuhan sudah diberikan. Ada kemenangan ketika kita meresponi apa yang Tuhan janjikan. Saudara, ketika ibu itu mau melaksanakan, saya ini harus bertindak dengan iman. Saya ini harus percaya dengan firman yang dibaca setiap hari, ya saudara. Jadi bukan cuman baca, tapi ada tindakan iman. Itu yang akan membuat saudara dan saya itu mengalami setiap janji Tuhan. Perlu tindakan iman. Sekalipun kita hadapi semua keadaan, ya saudara-saudara, tapi kita tahu pertolongan itu datang daripada Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang yang dibedakan. Ada pertolongan, ada keajaiban, ada kemustahilan yang bisa kita alami di dalam Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekalipun ya saudara-saudara, ada banyak hal yang harus kita hadapi. Sepertinya enggak cocok. Janji Tuhan kok enggak sama ya dengan apa yang, kok saya sakit, kok saya begini, kok saya mengalami kesusahan. Tapi percayalah saudara, ketika kita mengalami semuanya, Tuhan tetap ada. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan hidup saudara dan saya. Seperti firman kemarin yang dibawakan oleh Indra. Tuhan tidak sekali-kali membiarkan engkau sendiri dan meninggalkan kita. Tapi Dia selalu ada buat saudara dan saya. Bagian kita untuk tetap percaya
bahwa ada Tuhan, ada kuasa Tuhan, mujizat Tuhan masih terjadi buat hidup saudara dan saya. Bagian kita bertindak dengan iman, bertindak dengan kuasa firman, sehingga firman Tuhan itu yang akan membuat saudara dan saya ini tetap punya kekuatan. Seperti perempuan yang 12 tahun pendarahan ini, sekalipun dia mungkin keadaan yang sudah sangat lemah, kata Lukas itu sudah tidak ada harapan, sepertinya sudah tidak bisa sembuh. Dia sudah berobat kemana-mana mungkin ya saudara-saudara, sampai banyak mengeluarkan biaya. Tetapi ketika dia ketemu dengan Tuhan, dia percaya asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Dan dia maju mendekati Yesus. Sehingga Tuhan bilang, siapa yang mendekat kepada Yesus? Kata murid-muridnya, banyak Tuhan, banyak yang dekat-dekat sama kamu. Tapi Tuhan bilang, enggak, ada kuasa yang keluar dari Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan bilang, teguhkanlah imanmu dan engkau akan sembuh. Oleh sebab itu saudara, kita belajar ya saudara-saudara, iman kita ini harus tetap terjaga. Alkitab bilang di dalam firman-Nya, sebab ketika anak manusia itu datang, adakah dijumpai iman di bumi? Biar kita tetap punya iman, percaya kepada Tuhan dengan terus memperkatakan firman, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kita bertindak dengan iman percaya kita, sehingga sesuatu yang tidak mungkin bagi kita itu kita akan alami, punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Seketika itu juga Alkitab bilang, sembuhlah perempuan itu. Saudara, mungkin secara manusia sudah tidak ada harapan perempuan ini. Sudah 12 tahun dia sudah lama sakit. Tapi Alkitab bilang, sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Mari saudara dan saya tetap teguh di dalam iman, tetap punya kemampuan bersama Roh Kudus untuk bertindak di dalam iman. Apapun keadaan yang kita hadapi, percayalah ada Tuhan, jaminan kita yang membuat saudara dan saya akan berhasil dan beruntung dengan segala sesuatu yang kita hadapi. Karena Tuhan yang berperang ganti kita. Bagian kita lakukan, bagian Tuhan yang akan mengadakan mujizat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Biar share ini memberkati saudara dan semuanya dalam nama Yesus. Amin. Dari mana dia bisa tahu kalau Tuhan itu berkuasa untuk memberikan kesembuhan buat dia? Ya, tadi dikatakan karena dia beriman. Kok bisa beriman? Nah, dalam Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman itu bisa timbul oleh karena pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ini wanita pasti pernah mendengar tentang Yesus. Bagaimana Yesus itu melakukan banyak mujizat. Sehingga dia mulai memikirkan, dari dia mendengar akan berita tentang Yesus, lalu dia percaya penuh, imannya timbul. Nah, dengan imannya yang timbul itu membuat dia mengalami mujizat terjadi. Nah, dikatakan iman terjadi karena mendengarkan banyak firman Tuhan. Bukan sekedar mendengar, tapi dikatakan di dalam Yosua tadi merenungkan siang dan malam. Ya. Saya percaya saudara seringkali mendengar perumpamaan tentang anjing putih sama anjing hitam, ya, di mana dikatakan apa yang dikonsumsi. Ya. Kalau kita banyak mengkonsumsi akan sesuatu hal yang jelek, dalam pikiran kita akan ada ketakutan. Ya. Berita yang tadi diceritakan, banyak berita yang masuk. Ya.
Kamu lebih banyak baca firman atau lebih banyak mendengar berita? Kalau kamu lebih banyak mendengar berita, ini kan iman kamu dari berita, ya, mengakibatkan kita banyak mendengar perkara yang tidak baik, menjatuhkan akan iman kepercayaan kita. Tapi kita lebih banyak makan sesuatu hal yang baik, akan membuat kita ini iman kita bertumbuh. Nah, begitu iman kita bertumbuh, firman itu kita renungkan siang dan malam, maka kita akan menerima perkara-perkara yang ajaib. Yuk saat ini isi hidup saudara dengan makanan-makanan yang bergizi, ya, makanan-makanan rohani yang baik. Bukan berarti tidak boleh mendengar berita. Boleh saja, karena mau tidak mau kita harus banyak mendengar berita. Tapi biarlah berita biar berita, ya. Tapi kita harus benar-benar banyak membaca firman Tuhan. Dengan kita mendengar firman Tuhan, kita dikuatkan, maka kita akan bertumbuh. Tadi malam juga ada yang konseling dengan saya dengan melalui telepon. Dia bilang, dia hidup suami istri, ya, dua-duanya anak Tuhan. Dia katakan si istri ini selalu baca firman, suaminya tidak pernah baca firman. Kalau disuruh baca firman selalu ngomong nantilah, inilah, itulah. Tapi yang didengar oleh suaminya adalah berita, 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 dan berita. Istrinya dengar berita, tapi juga banyak mendengar firman Tuhan. Suatu saat si suaminya tiba-tiba dia ngomong begini, kamu jangan suka pergi-pergi. Gitu. Ada apa? Pokoknya saya tidak mau ditinggalkan. Mau ke pasar gak boleh, mau beli ini gak boleh, mau beli ini. Pokoknya dia gak mau ditinggalkan. Terus tanya istrinya, kenapa sih kamu bisa seperti ini? Ternyata dia banyak ketakutan. Mendengar berita dia ketakutan luar biasa dan dia tidak mau ditinggalkan. Dia tidak mau ditinggalkan. Istrinya sebentar lagi keluar, pokoknya tidak boleh pergi. Ya. Dia selalu pengennya dia lihat istrinya terus. Ya. Dia tidak bisa kerja. Sedangkan dia punya toko. Kamu buka toko, saya nggak mau. Kalau kamu aja yang buka toko nanti saya di samping kamu. Ketakutan sekali. Karena apa? Banyak mengkonsumsi akan berita-berita. Sedangkan istrinya konsumsi berita juga. Tetapi istrinya banyak mendengar firman. Lalu istrinya mengatakan, kamu tidak akan bisa sembuh dari penyakit kamu tentang ketakutan kalau kamu tidak mendengar firman Tuhan. Jadi mulai setiap hari kalau dia lagi mulai ketakutan, diajak baca firman sama istrinya. Saya bilang terus, jangan sekedar cuman sehari 2 hari, terus setiap hari. Karena orang makan itu harus terus. Nanti yang jelek akan terbuang. Seperti gelas yang diisi sama kopi, ya, hitam semua. Ayo dijokin ya. Diisi terus sama susu, sama susu, sama susu. Lama-lama kan jadi kopi susu. Lama-lama terjadi apa? Kopinya keluar, susunya yang ada. Jadi kita harus benar-benar banyak mengisi hidup kita dengan perkara-perkara yang ada. Kita bertumbuh iman kita supaya apa? Yang jelek keluar, yang bagus yang masuk. Sehingga kita percaya punya iman. Seperti wanita tadi, dia dengar Yesus, dia bertindak dan dia mengalami mujizat Tuhan. Yuk kita berdoa saat ini. Bapa, kami mengucap syukur selama 1 jam kami boleh menyembah Engkau dan memuji nama-Mu, mengisi cawan pujian dan penyembahan kami di tempat ini Tuhan. Dimanapun juga kami berada, kami percaya bahwa apa yang kami lakukan setiap pagi, kami mendengar dan kami memuji nama-Mu. Kami percaya
ini akan menjadi suatu dasar dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Bapak, kami juga mengucap syukur untuk mendengar akan firman-Mu pada pagi hari ini, bahwa apa yang harus kami isi dalam hidup kami, mendengar dan mendengar dan mendengar perkara-perkara yang membangun, bukan perkara-perkara yang menjatuhkan. Terima kasih ya Tuhan, biar sepanjang hari ini Engkau memberikan kepada kami mendengar perkara-perkara yang positif dan bukan perkara yang negatif yang membuat iman kami menjadi runtuh. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami tahu kami masih banyak menghadapi perkara-perkara yang tidak baik dalam minggu-minggu ini Tuhan. Tetapi satu perkara kami tahu, bahwa Engkau sudah menyediakan Mazmur 91. Engkau sudah menyediakan perkara-perkara yang baik, janji-janji-Mu. Untuk 3 tahun ke depan kita akan menjadi generasi yang terdahsyat. Buat kami mengenal dan melihat dan mendengar perkara-perkara yang positif dalam hidup kami, supaya yang kami perhatikan adalah yang terbaik yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapa yang di surga, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang saat ini tetap diadakan, yang dinamakan PPKM yang ke tingkat 4. Kami minta di dalam nama-Mu Tuhan, biarlah apa yang ditetapkan oleh pemerintah ini, beri damai sejahtera-Mu buat bangsa kami, terutama buat pengusaha-pengusaha saat ini ya Tuhan. Hanya Engkaulah yang akan memberikan damai sejahtera, memberikan kekuatan untuk dapat menanggulangi akan segala sesuatu yang saat ini dilakukan oleh pemerintah kami. Kami minta di dalam nama-Mu, biarlah damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami Tuhan. Seluruh rakyat Indonesia Tuhan, beri damai sejahtera-Mu, buat mereka tetap dapat bertahan di dalam menghadapi gelombang pandemi ini. Kami minta di dalam nama-Mu Tuhan, hanya Engkau yang bisa menenteramkan bangsa kami. Hanya Engkau Tuhan yang dapat mengentaskan masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap berdoa buat Bapak Jokowi Tuhan sebagai presiden kami. Engkau berikan hikmat yang daripada-Mu. Seluruh jajaran pemerintah kami doakan supaya mereka dapat mengatasi dan membuat peraturan-peraturan yang pas buat daerah masing-masing. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Biarlah setiap aparat negara kami mempunyai roh ketakutan dan kegentaran kepada-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami mempersembahkan akan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Bapak untuk acara sebentar sore dalam streaming, dalam pujian dan penyembahan yang kami akan lakukan di tempat ini. Kami minta anugerah-Mu turun supaya benar-benar Tuhan kami banyak mendapatkan perkara-perkara yang baik dari firman-firman yang disampaikan sebentar sore. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami menyerahkan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita akan masuk dalam pengurapan. Terima kasih ya Bapak untuk pagi hari ini. Engkau beri kesempatan kepada kami untuk melakukan pengurapan. Biarlah pengurapan yang berasal daripada-Mu turun atas hidup kami dan keluarga kami, sehingga kami boleh merasakan dalam hidup kami perlindungan yang berasal daripada-Mu tidak akan pernah undur dari keluarga kami dan kami satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mata kami terus tertuju kepada-Mu. Telinga kami ya Tuhan, biarlah telinga kami ini mau mendengar akan apa yang Engkau sampaikan, yang harus kami renungkan siang dan malam. Biarlah bibir mulut kami juga mengucapkan perkataan-perkataan yang berkenan di hati-Mu.
Engkau jagai hati kami Tuhan, punya keintiman hati kami dengan Engkau. Dan hanya Engkaulah yang ada dan menguasai akan hidup kami dan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua roh keraguan-raguan, ketakutan kami, di dalam nama Tuhan Yesus dipatahkan. Tidak ada keraguan-raguan, tidak ada ketakutan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah tangan kami ini diolesi dengan minyak. Maka kami tahu apa yang kami kerjakan hari ini bersama dengan Engkau. Maka kami akan berhasil apa yang kami kerjakan. Karena kami melakukan bukan sendiri. Kami melakukan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah kaki kami juga berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan untuk hari ini kami lakukan. Biarlah kami berjalan pada jalan yang sudah Engkau tentukan dan tidak menyimpang daripada semua rencana-Mu untuk hidup kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah anugerah dan berkat yang berasal dari Tuhan menyertai kami dan kami terima dengan utuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati saudara semuanya.